wah ada kasus dari asuransi Jiwasraya loh, padahal asuransi Jiwasraya itu adalah BUMN ya, ternyata korupsi besar-besaran. So aku tidak mau membahas ranah korupsi, itu sudah ada ranah yang mengurusnya. Aku cuma ingin membahas tentang kenapa aku nggak milih asuransi ya. Jadi dulu sih sempat aku kepikiran untuk ngitung asuransi. Logikanya begini, waktu itu kalau nggak salah tahun 2010-an ibuku sakit kan. Nah seperti yang dibahas tadi di YouTube, kalau angkatan dulu itu ya, mau dia pekerja non formal ataupun yang anggap sajalah ASN, tetap aja dia tidak ada planning untuk persiapan keuangan ya, karena kebanyakan ya, karena ya apabila dikatakan kalau kita hitung secara matematika ya memang cukup untuk sehari-hari, kadang-kadang kurang. Nah gitu. Nah terus pernah sakit ya waktu itu. So waktu itu aku aku ke asuransi aja, dan pengen nyoba nih, siapa tahu aku bisa jadi agen asuransi. Secara aku pakai jaket Allianz, dikira agen asuransi Allianz. Siapa tahu. Ketika itu aku milihnya kalau nggak salah Bumi Putra ke sana, terus diceritakan, wah aku tidak tertarik gitu ya, tidak tertarik. Dan kebetulan dibilang nih, oh kalau penyakit dari ibunya itu nggak masuk premi. Nah jadi waktu itu aku berpikir, berarti nggak semua itu. Ibaratnya kita beli apapun dengan kartu garansi, nggak mungkin tercover semuanya, ada syarat ketentuan berlakunya di sana. Jadi aku nggak bisa nih kayaknya. Jadi aku mundur waktu itu, nggak jadi ya, jadi agen pun kagak jadi. Karena ya kalau menurut aku ya, untuk meyakinkan orang, di samping kita harus punya skill berbicara, kita juga harus menggunakan produk itu kan gitu ya. Jadi gitu ya. Ternyata beberapa lama kemudian bangkrut lah ya kan. Jadi membayar preminya lumayan, kalau nggak salah apa ya, zaman itu 300.000 kali ya tuh. Terus harus jangka waktu tertentu baru bisa digunakan. Nanti kalau terjadi sesuatu kagak semua bisa di cover. Jadi aku berpikir, nah kemudian era berganti, akhirnya ada satu konten, aku lupa siapa punya konten itu mengatakan, saya nggak pakai asuransi, tapi saya lebih prefer menggunakan instrumental keuangan yang lain yang boleh dikatakan liquid gitu, saat diperlukan bisa diambil kapan saja. Nah kemudian, tapi waktu itu dia bilang seperti itu, jadi dia juga mencoba untuk waktu itu awal-awal muncul surat obligasi ya dari pemerintah gitu. Ya aku pikir makanya aku tidak menggunakan asuransi. Tapi ternyata ada satu instrumen yang aku suka dari dulu sampai sekarang, walaupun mungkin secara secara gininya kurang compounding, kurang berlipat ganda, tapi lumayan loh. Apa itu emas ya? Bagi aku emas itu bisa menjadi dana darurat. Even emasmu nginep di Pegadaian, kok bisa? Iya bisa saja, karena gini, orang kan biasanya takut tuh memikirkan gadai itu harus siap dengan resiko kehilangan barang itu biasanya. Jadi gak deh dapat uang itu, gak deh sekian banyak uangnya dapat, tapi nanti barang hilang juga. Aku bilang enggak, kok bisa begitu? Ya di samping ada satu cara itu ngembaliin, dan itu cara yang umum orang tahu. Ada cara lain yang bisa dilakukan, dan itu aku lakukan. Apa itu? Pukul mundur. Pukul mundur. Nah misalkan gini, waktu itu aku terus aku pertama kali menggadaikan ya, setelah dulunya aku punya.
Jadi gadenya bukan hanya gade barang, gade juga bisa gade tabungan. Zaman itu tabungan pegadaian hanya 5.000 ya, 5.000. Kurs emas masih murah ya, tahun 2000-an lah, 2000-an. Kalau sekarang udah berkali-kali lipat loh ya. Jadi barangku semua pegadaian, tetapi kita kayak bikin skenario tertentu sehingga walaupun barangku di pegadaian, aku bisa top up terus alias nambah pinjaman terus. Khawatir nggak sih barangnya nggak balik? Enggak. Kok nggak? Karena aku pastikan dia harus balik. Kalaupun tidak balik full, ya aku bisa pukul mundur kan gitu. Jadi sejauh ini aku berpedoman seperti itu. Dan itu cepet banget. Yang namanya dana darurat itu kan harusnya secepat yang kita bisa untuk menyelesaikan masalah, dan itu cepet banget ya. Apalagi sekarang ada aplikasinya yang tering itu, waduh cepet banget. Bingung nih, bingung yang mana ya, lihat dulu seret, bisa ngajuin dah. Kalau enggak, yuk lihat dulu yang ada tuh, bisa ditambah kagak, seret, lihat, bisa tambah gitu, umpama tambah, terus tinggal masuk ke cairan, langsung deh masuk uangnya per jam lagi ya, enggak sih, per detik artinya nggak sampai 1 jam tuh uang masuk. Itu sangat-sangat bagus. Jadi kadang-kadang aku nyesel kenapa dulu nggak bisa memiliki banyak uang untuk membeli emas ya. Kalau instrumental yang lain bisa tapi lama, harus ngisi formulir dulu, harus dicek dulu, harus nunggu kuratornya ngecek dulu ya. Habis itu nanti hari ini kita bisa ketemu tanda tangan bla 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 dulu, habis itu baru pencairan lah. Jadi walaupun aku mengikuti beberapa instrumen, aku memilih tetap prefer ke emas ya. Ya sudah ya, kita lanjut dulu. Semoga yang bermasalah sekarang, baik itu asuransi atau apa ya kita merasakan ya, uang 1.000 pun sangat berharga kan, apalagi berkali-kali lipat bisa untuk dana pensiunan, dana sekolah dan lain sebagainya ya. Semoga dipercepat lah. Oke, sekian dari aku. Kapan-kapan kita chat lagi. Bye.